Catatannya ada nggak yang namanya? Ada. Ada kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal amrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah walimatus safar yang insyaallah kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama sangat kita muliakan dan kita doakan tamu Allah dan tamu Rasulullah, Bapak Haji Pardi yang akan berangkat tanggal 5 Mai 2025 ini. Kita doakan beliau akan berangkat single, Pak, sendiri ya. Angis kebo dia. Kita doakan biar Allah kasih kesehatan yang sempurna, panjang umur, perjalanan ibadahnya lancar, pergi dan pulang selamat, dan kembali membawa haji mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati Ketua DKM, yaitu Bapak Dr. Andes Edi Supriyadi dan seluruh pengurusnya. Kita doakan juga biar Allah kasih panjang umur, sehat walafiat dan kekuatan di dalam mengemban amanah mengurusi rumah Allah. Dan kita doakan orang-orang yang berkecimpung di dalam memakmurkan rumah Allah agar segera mendapat undangan datang ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati Bapak Hilal Hialuddin SAG, Bapak Mariono, dan juga Ustadz Jamal, Ustadz Khotim, Ustadz Baihaqi, dan para pengurus RW, Pak Ketua RT, serta jajarannya, serta para warga Blok C RT 01 sampai RT 07. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, yang insya Allah kita semua akan diundang menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini walaupun sedikit panas Pak ya, makanya udah minggir dikit ya. Ya, panas pagi. Panas pagi sehat, vitamin D. Ya. Hari ini kita duduk bersama di majelis yang sangat mulia, karena akan mengiringi orang yang paling mulia, orang yang diundang oleh Allah ke tempat yang mulia dan akan ketemu orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa kita duduk di sini? Karena kita doakan. Tadi sudah kita baca Rotibul Haddad ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Jadi segala sesuatu itu Pak, sunnah dimulai dengan bismillah. Karena dengan bismillah alladzi la yadurru, dengan bismillah tidak akan ada malapetaka, tidak akan ada mudarat, tidak akan ada kesulitan-kesulitan. Syai'un, sedikit pun Pak, nggak ada. Fis sama'i wal ard, baik dari langit maupun dari bumi. Makanya kita disunnahkan setiap segala sesuatu yang baik-baik mulailah dengan apa tuh? Bismillah. Termasuk bapak-bapak kalau mau tidur sama bini, ya bismillah dulu. Kalau nggak bismillah ntar dorongnya dibantuin apa? Setan tuh ya. Nah, biar dia apa? La yadurru, tidak akan mendapatkan malapetaka. Makanya ada budaya apa tuh? Ratiban. Ya, supaya Pak Haji Pardi yang akan berangkat la yadurru, nggak ada malapetaka sedikit pun nggak ada. Di atas pesawat, di langit aman, di bumi juga apa? Aman. Maka bismillah. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Segala apa yang kita doakan pada hari ini semuanya Allah qabul, Allah ijabah. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, orang pergi haji itu kewajibannya seumur hidup satu kali. Sama dengan Nabi. Nabi itu hajinya satu kali, tidak berkali-kali. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ketika Allah wajibkan seluruh manusia menunaikan ibadah haji, kata sahabat bertanya, "Aqulla amin ya Rasulullah, apakah kami haji itu harus tiap tahun?" Nabi diem. Ditanya lagi oleh sahabat, "Aqulla amin ya Rasulullah, apakah kami haji harus setiap tahun?" Nabi diem. Sampai diulang 3 kali. Kata Nabi, kalau saya jawab iya, lamastata'tum, kalian pasti tidak mampu. Ya, yang seumur hidup sekali aja Pak ya, rasanya berat. Apalagi kalau yang setiap tahun. Nah, karena ini haji seumur hidup satu kali wajibnya, Pak Haji Pardi tugasnya adalah wa'atimmu, sempurnakan. Ya, makanya kata Allah apa? Wa'atimmu al-hajja wal umrata. Sempurnakan hajimu, Pak Haji Pardi, sempurnakan umrahmu lillah. Semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bismillah dah, yang satu kali ini berikan yang paling terbaik. Kemudian para bapak ibu sekalian, kenapa nih kita disuruh pergi haji? Ya Pak ya. Yang pertama, orang pergi haji itu karena ingin menyempurnakan rukun Islamnya. Maka bagi orang-orang yang punya kesehatan, badannya sehat, rezekinya ada, kalau udah kepengen haji, kata Nabi, falyata'ajjal, suruh segera, jangan ditunda-tunda. Kenapa jangan ditunda? Karena kata Nabi, kita nggak tahu apa yang terjadi esok buat kita. Bisa jadi hari ini kita seger buger Pak, besok sakit. Bisa jadi hari ini kita masih hidup, besok apa? Mati. Bisa jadi hari ini kita masih berjaya, duit ada, deposito ada Pak ya, tabungan ada.
Besok Pak melepes, bangkrut abis. Sekarang mah gampang Pak, orang ngasang HP-nya diretes juga apa, abis bures. Makanya kata Nabi apa? Man aradal hajja falyata'ajjal. Kalau kalian udah pengen pergi haji, buru-buru, cepet-cepet, jangan ditunda-tunda. Bahkan dalam riwayat lain Pak, katakan ada riwayat lain begini Pak. Man zada rahilatan, orang yang sudah punya bekal pergi dan pulang dan tidak ada yang menghalangi, sehat, pemerintah membolehkan, tidak ada pemerintah menghalangi orang itu. Dia mati belum pergi haji, matinya tinggal pilih Yahudi atau Nasrani. Nauzubillah tuh Pak ya. Sehat, rezeki ada, kemudian pemerintah membuka lebar-lebar, dia tunda besok, mati Pak, mati belum haji. Maka matinya tinggal pilih Yahudi atau Nasrani. Nauzubillah Pak, kita punya uang, punya harta, ternyata tidak mengantarkan agama kita sempurna. Makanya kalau bisa Pak, kita minta berdoa, ya Allah, jangan engkau matikan saya sebelum saya pergi haji. Biar apa Pak? Biar agama kita sempurna. Besok nih Pak Haji Pardi, tanggal 9 Zulhijjah, sudah ada di Arafah, di tenda Arafah. Pak Haji Pardi dilantik oleh Allah, diwisuda oleh Allah, disematkan oleh Allah sebagai muslim yang sempurna agamanya. Makanya coba Bapak lihat dah, ayat terakhir dalam Al-Quran itu turun saat Nabi sedang haji, haji wada atau haji terakhir Nabi. Ya, apa surahnya Pak? Surah Al-Maidah ayat 3. Ini ayat terakhir dalam Al-Quran turun. Pertanda kata Allah apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kata Allah, hari ini Muhammad dan orang-orang yang ikut haji tahun itu Pak, tahun 10 Hijriah, 120.000 orang yang haji bersama Nabi tahun itu. Kata Allah apa? Al-yauma akmaltu, hari ini aku sempurnakan nikmati alaikum, nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan hari ini juga kata Allah, aku ridho Islam sebagai agamamu. Makanya orang yang datang tanggal 9 Zulhijjah di Arafah, orang itu Allah sempurnakan agamanya. Karena itu buat kita semua Pak ya, yang masih pengen karena antara kagak gitu Pak ya, udah bismillah buru-buru ya kan. Kalau udah daftar mah Pak, mau mati kek, mau hidup kek, dua-duanya untung, nggak ada yang rugi. Nih Pak nih, Bapak daftar hari ini, kan ngantrinya Pak 30 tahun. Berarti berangkat 2055. Udah bongkok Pak ya. Baru berangkat Pak ya. Tapi jangan pikirin yang 30 tahun, itu mah nggak penting Pak. Yang paling penting adalah daftar. Kata Nabi apa? Man kharaja al-haja famata kutibalahu ajrul haji ila yaumil qiyamah. Orang yang udah keluar dari rumahnya untuk urusan haji, di pertengahan jalan dia mati, Allah catat baginya pahala haji sampai hari kiamat. Tuh kalau orang udah apa? Ngantri. Lah kalau belum daftar Pak, duit banyak, rezeki ada, tidak memberikan kita pahala haji. Yang kedua Pak, kalau mati di tengah jalan bisa dibadal hajikan. Nggak pakai ngantri badal haji mah Pak. Hari ini Bapak daftar nih, besok sebelum saya berangkat, saat saya titip nih, saya mau badal haji buat orang tua saya yang udah di alam kubur. Silakan berangkat besok Pak. Ya, maka bismillah Pak, jangan ditunda-tunda. Ya, kalau mau pengen daftar segera, karena itu pesan Nabi.
Supaya apa Bapak Ibu sekalian? Supaya ketika kita mati, agama kita apa? Sempurna. Itu yang paling kita inginkan, Pak. Makanya di surga itu, Pak, ada apa? Ada pintu surga yang namanya pintu haji. Jadi pintu surga itu kan ada 8, Pak. Ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu sedekah, ada pintu wal'afin anin nas, sering maafin orang. Ya, ada pintu apa? Haji. Kalau kita pengen masuk surga pintu haji, Pak, berhajilah segera. Ya kan? Dan tidak semua, Pak, orang yang sudah pergi haji bisa masuk pintu surga haji. Kecuali orang yang hajinya mabrur. Ya, makanya kata Nabi, al-hajju al-mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur itu balasannya atuh, Pak, cuma surga. Maka besok Pak Haji Pardi raih biar dapat haji mabrur. Mabrur sebelum berangkat, mabrur saat pelaksanaan, mabrur saat pulang. Jadi mabrur itu, Pak, nggak sembarangan, Pak. Berat orang untuk dapat mabrur. Udah pulang haji pun dijaga kemabrurannya. Tuh, satu, kenapa kita pergi haji. Yang kedua, Pak, kenapa kita pergi haji? Karena orang haji itu, Pak, adalah momentum untuk menghapus dosa. Seberapa banyaknya kita punya dosa, dan dosa kita pengen dihapus oleh Allah, datang ke Mekah haji atau umroh. Jadi orang yang punya dosa banyak, Pak, jangan pernah takut untuk datang ke Mekah. Kan ada, Pak, nganggap gini, ya Allah dosa gue banyak banget ini, ntar gue sana dihukum lagi, dibalas, Pak, ya. Itu persepsi yang salah besar, Pak. Justru, Pak, orang datang ke Mekah itu karena ingin menghapus dosa. Makanya kata Nabi, al-umratu ilal umrati kafarah. Umrah itu menghapus dosa. Innal haja yahdimu makana qablahu. Orang pergi haji itu menghapus dosa yang lalu-lalu. Kalau Pak Haji Pardi dosanya banyak yang lalu-lalu, dengan dia bertaubat, dia datang ke Mekah, ya Allah hapus dosa-dosa saya. Habis, Pak, bersih. Makanya orang berbondong-bondong, Pak, ya. Kita pengen mati menghadap Allah, udah nggak punya dosa, bersih, Pak. Makanya ada duit, ada rezeki, daftar haji, ada juga rezeki lagi, daftar umroh. Biar ya Allah pertemukan saya dengan rumahmu, Baitullah, dengan Ka'bah. Kalau selama ini saya sholat dari perumahan ini, Pak, sholat rasanya Ka'bah itu jauh di depan mata kita. Ka'bah enggak kelihatan di mata kita. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk bisa sholat persis di depan rumahmu, di depan Ka'bah. Karena orang yang memandangi Ka'bah itu mendapatkan 20 rahmat Allah. Tuh, yang ketiga, kenapa kita harus pergi haji, Pak? Karena pergi haji itu jihad. Jadi Pak Haji Pardi ini besok bukan hanya untuk menyempurnakan agamanya, Pak, jihad. Jihad fisabilillah. Makanya karena disebut jihad, Pak, ada 3 yang dia siap tinggalkan. Orang jihad itu yang pertama, siap tinggalkan istri, anak, dan keluarga. Ya, orang jihad itu begitu. Rumahnya siap ditinggal, istri, anak, mantu, cucu siap ditinggal. Jangan nengok ke belakang. Bismillah, kita akan menghadap Allah. Karena kita semuanya akan menghadap Allah, Pak. Ketika kita mati kan, Pak, yang kita punya semua kita tinggal. Nggak ada yang kita bawa. Orang ini kaya banget, kaya emas sampai banyak banget. Pas mati itu emas dibawa ke kuburan kagak? Nggak ada yang dibawa, Pak. Ya, semuanya siap ditinggalkan. Istri begitu dicintai, rumah begitu megahnya, kendaraan begitu bagusnya. Ketika kita masuk ke liang lahat, nggak ada yang kita bawa sedikit pun, nggak ada. Itu besok Pak Haji Pardi itu begitu tuh. Ya, makanya orang haji itu seperti menuju kematian. Ya, besok kalau orang mati kapan, Pak? Kita anterin ke liang kubur, Pak, ya. Besok Pak Haji Pardi kita anterin ke asrama haji.
Ada yang boleh masuk? Nggak ada, Pak. Besok yang masuk khusus orang-orang yang sudah diundang Allah, punya undangan khusus. Mau istrinya nangis-nangis, gesor-gesor, jejeritan di depan jaronya asrama haji, nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Itulah haji, panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pahalanya jihad, siap meninggalkan anak, siap meninggalkan keluarga, siap meninggalkan pekerjaan. Ya. Kemudian siap meninggalkan apa? Tanah air, Pak. Makanya kata Al-Maghfurlah Pak Haji Ali apa, Pak? Kalau lo haji pengen mabrur, pergi haji lo nggak pulang lagi, mati di sono. Gitu kata beliau tuh. Itu hajinya apa tuh? Mabrur. Cuman sayang Pak Haji Pardi belum siap tuh begitu tuh. Ya, masih cinta sama anak, masih cinta sama bini ya. Masih cucu. Masih cinta sama kerjaan. Jadi kalau pengen mabrur, Pak, bismillah, niatin saya biar mati di sono. Ya. Itu nggak apa-apa, Pak, enak tuh mati di sono. Kalau mati di sini, di masjid kita disolatin berapa ribu orang yang nyolatin jenazah kita. Ada 1000 orang. Nolnya gelinding, Pak, ya 4 biji. Tapi kalau kita mati di sono, Pak, yang nyolatin jenazah kita jutaan. Masya Allah, jutaan, Pak. Luar biasa. Ya. Tuh, bismillah, Pak, udah. Niatin. Saya pengen mendapatkan pahala jihad. Ya. Yang keempat, Pak. Kenapa orang pergi haji? Karena ingin bertemu dengan Baitullah. Orang yang ketemu dengan Ka'bah, Pak, kata Allah apa? Wa ij'alnal baita masabatan linnas. Ketika kami jadikan Baitullah itu masabah. Masabah itu artinya satu, banyak pahala. Jadi orang kalau pengen dapat banyak pahala, datang ke Ka'bah. Semuanya pahalanya 100.000 kali lipat. Besok Pak Pardi ya, karena single, Pak, ya. Jangan pelit-pelit, terutama pelit tenaga. Ya, ada yang tua, ada yang nenek-nenek, ada yang aki-aki. Sini Mak, saya bantuin aja. Ya. Bantu satu nenek-nenek, Pak, itu pahalanya sama dengan bantu 100.000 nenek-nenek. Bisa kita, Pak, ngumpulin 100.000 nenek-nenek, mau kita kumpulin 100.000 nggak akan bisa. Ya, Pak, ya. Tapi untuk meraih pahala membantu 100.000 nenek-nenek, tangan kita ringan. Sini Mak, sini Ki, sini saya bantuin. Yang muda gimana tuh? Oh, yang muda, ya apa lagi, bersemangat lagi ya. Jangan apa yang tadi kompor-komporin ya. Kita foto cekrek aja tuh ya. Lagi toab dampingin janda muda. Kita kira ke bininya, bungsret deh ini kaki gua bukan haji sana ya, nemenin janda orang ya. Jangan. Ya, yang begitu mah jangan. Janda mah di sini gak banyak. Ya, ngapain nyari janda apa kemana? Ke Mekah ya. Nah, tuh, Pak. Jadi semua kalau pengen dapat pahala, datanglah kemana tuh? Ke Mekah. Balasannya 100.000 kali lipat. Ya. Masabah yang kedua, Pak, itu berkumpulnya semua jenis manusia ciptaan Allah. Dulu, Pak, waktu saya ceramah ke Hong Kong, Pak, tahun 2018, saya diundang ke Hong Kong ceramah ya. Ada TKW Hong Kong, Pak, dan nenek-nenek, karena dia kerjanya tahun 92 sampai saya datang 2018 tuh dia masih di sono. Dia kerja di Hong Kong, Pak. Itu nenek-nenek dari Jawa, kalau nggak salah dari Malang. Sehat, masih sehat. Ditanya sama tuannya tuh orang Hong Kong, kenapa kamu bisa sehat nih, gitu ya. Kata nenek itu karena saya nggak pernah makan babi. Kalau di Hong Kong itu, Pak, babi udah kayak jualan babi udah kayak jualan ayam potong. Ya, pinggir-pinggir rumah, pinggir jalan itu masya Allah. Ya, babi udah biasa. Saya nggak pernah makan yang diharamkan Allah. Yang saya makan apa? Pecel sayuran tuh, Pak. Kan kalau sayuran di mana juga halal sama ya. Kangkung kek, sawi kek, sama timun, Pak, ya. Nah, kemudian, Pak, ternyata si tuannya itu pas sekeluarga dimasakin itu tuh. Tiap hari menu-menu Indonesia lah. Pecel, kemudian ikan gitu, Pak, ya. Nggak ada makan daging babi. Sehat, Pak, sekeluarga.
Sehingga akhirnya sekeluarga itu masuk Islam. Pas masuk Islam Pak, dihajikan tuh dia. Ketemu haji 2019, kan saya 2018 datang ke Hong Kong. 2019 haji, ketemu sama saya. Itu tuannya tuh. Bapak bisa cek di YouTube saya tuh. Ya kan? Ketika ketemu saya tanya, apa perasaan kamu pertama kali ngelihat Ka'bah? Ya, ini yang orang Hong Kong ini Pak. Ya kan, masuk Islam dia. Saya katanya terkagum-kagum. Mau militer manapun Pak, di seluruh dunia, ya militer negara mana Pak yang paling banyak dan paling maju? Katakan militer agama ada Pak, militer Amerika Pak ya. Semuanya kalah kata beliau tuh dengan imam masjid. Orang di belakang Pak, di belakang imam itu berapa juta? Cuma satu komando dengan satu kata Allahu Akbar. Semuanya ikut ruku. Allahu Akbar, semuanya bangun. Allahu Akbar, semuanya sujud. Cuma kata Allahu Akbar, jutaan orang patuh dengan satu imam, dengan satu komando. Itu yang membuat saya takjub dengan Baitullah. Ya Pak ya. Itu yang orang non muslim Pak, hatinya sampai terpaut banget dengan Ka'bah. Kita itu jauh lebih terpaut lagi Pak. Ya, kita sebagai seorang muslim, iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulullah, kiblat kita Ka'bah. Kenapa sampai hari ini belum terpaut hati kita untuk ke Baitullah? Kalau besok mati Pak, besok mati, rugi besar. Ya, rugi besar sehingga kita belum ketemu dengan Baitullah. Makanya Allah jamin, wa ij'alnal baita masabah. Ya. Tuh, niatin orang pergi haji karena pengen ketemu Ka'bah. Yang terakhir, yang kelima ya. Orang pergi haji itu karena ingin ketemu Nabi, Pak, ketemu Rasulullah. Orang nggak bisa, Pak, datang ke Ka'bah tidak ke Madinah. Ibarat orang punya tangan, kalau dia datang ke Ka'bah aja hilang tangannya sebelah. Maka orang datang ke Mekah kudu ke Madinah. Sama dengan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Nggak boleh disepelekan Pak. Nama Nabi Muhammad itu Pak yang akan mengantarkan kita bisa bertemu dengan Allah. Coba Bapak sholat kagak disebut nama Nabi Muhammad. Ya kan kita kalau sholat habis syahadat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bahkan engkongnya kita bawa Pak. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai innaka hamidum majid. Ya. Jadi nanti kita ketemu dengan Nabi, orang-orang yang sudah datang berjumpa dengan Rasulullah, berziarah ke rumah Nabi, berziarah ke makam Nabi. Pak Haji Pardi nanti akan berziarah ke Nabi dan Nabi akan kenal ini umat saya yang telah datang menziarahi saya. Orang yang telah datang menziarahi kuburan Nabi sama dengan dia berziarah datang ketika Nabi masih hidup. Jadi nggak sembarangan tuh Pak. Orang yang datang berziarah ke kuburan Nabi sama dengan dia datang menziarahi Nabi waktu Nabi masih hidup. Jangan dikira Nabi nggak tahu, tahu Pak. Jangankan Nabi Pak, orang yang paling bersih Pak ya. Bapak ziarah ke makam orang tua dah. Itu orang tua tahu Pak. Ini anak gua nih yang ini yang rajin nih, sering datang nih ke kuburan. Ya Pak ya, melihat dia. Anak umpamanya 8. Ada yang gelajis banget, gelajis ke bol-bol. Ya Pak ya, kenal Pak. Kalau orang Betawi gelajis nyebutnya Pak. Gelajis itu apa sih Ustadz? Malas. Jadi kalau malas itu normal, masih belum apa tuh? Ya masih standar dah. Tapi udah gelajis Pak, itu di bawahnya malas lagi. Sama dengan kecil sama kecit. Itu Pak ya. Kalau kecil kan kecil ya. Lah kalau kecilan lagi tuh Pak. Nah itu kalau ada malas sama gelajis, wah lebih malas lagi tuh kalau gelajis ya. Jadi kalau kita ziarah Pak ke makam orang tua kita ngelihat mana si anu. Makanya orang mati disebut wafat. Wafat itu artinya apa Pak? Tembus pandang, tembus pendengaran. Itu wafat. Coba Bapak rasain deh besok kalau mati. Ya. Bisa ngelihat nggak? Nah, kalau bisa laporan sama kita.
Ya, tembus tembus pandang. Ya. Makanya orang mati disebut wafat karena dia tembus, Pak. Dia bisa melihat orang yang hidup, dia bisa mendengar orang yang hidup, dia bisa mendengar apa yang disampaikan doa orang-orang yang hidup. Tahu dia, Pak. Makanya besok Pak Haji Pardi ya, ini kan bapak dan ibunya sudah almarhum. Besok di sono, Pak, program umrohnya sama kita 7 kali. Jadi kalau ikut KBH bersama saya dapat umroh gratis 7 kali umroh. Ya kan? Saya bilang sama jamaah nih yang berangkat besok, 7 kali nih, Pak, wajib buat kita 1 diri kita. Masih ada berapa yang sunnah, Pak? 6. Orang tua kita yang emak 1, orang tua kita yang bapak 1, orang tua kita mertua kita yang emak 1, mertua kita yang bapak 1. Udah berapa tuh? 4, 5. Ya, mereka yang di alam kubur sudah mendapatkan apa tuh? Kiriman pahala umroh. Masih tinggal 2 lagi, kan 7 tadi. 1 buat siapa? Guru kita. Kita punya guru, Pak. Ya, dengan kita bisa haji begini, ini berkat guru saya, ngajarin saya. Kesian guru saya sudah ada di alam kubur, saya kirimin pahala umroh. Yang ke-7, Pak, kasih hadiahnya buat siapa? Nabi. Tuh guru saya ngajarin gitu, Pak. Lu nanti kalau umroh, kalau haji, lu hajiin buat Nabi. Lu umrohin buat Nabi. Bukan Nabi pengen dapat syafaat, bukan, Pak. Tapi kita yang butuh Nabi. Kalau kita dekat dengan Nabi, Nabi kenal dengan kita, maka orang itu yang akan diberikan syafaat. Maka besok yang jamaah berangkat haji ya sama KBH saya, KBH Wafiz Al Amin Center, Pak. 1 kali umroh niatin buat Nabi. Ya, biar kita dapat syafaat Nabi. Nanti Pak Haji Pardi datang ke makam Nabi, Nabi akan bangkit ruhnya, akan melihat. Kata Nabi apa? Manzara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang menziarahi kuburanku, wajib bagiku memberikan syafaat untuknya. Makanya kenapa tuh, Pak, orang bondong-bondong pengen umroh, pengen ke Mekah, pengen ke Madinah, tuh begitu. Pengen dapat syafaat. Ngandelin amal ibadah kita, Pak, dikit. Ya, ngandelin kenapa? Ya, ngandelin kita punya amal puasa jarang-jarang, kecuali Ramadan doang. Sholat juga jarang-jarang juga berjamaah. Sedekah apalagi pelitnya ke bol-bol, ya. Kalau kata orang Betawi, bol kuning buntut gasir, nah, kan? Sedekahnya pelit. Jadi ngandelin amal kita, Pak, sedikit. Yang kita harapkan adalah syafaatnya Rasulullah. Maka ketika kita datang ke kuburan Nabi, Nabi memberikan syafaat. Dah, bismillah. Ya, jangan ditunda-tunda. Ini saya pulang nih, ntar udah nelpon saya. Pak Ustadz, saya mau daftar, ya. Pak Ustadz, duit saya cuma 1 juta, bisa nggak? Bisa, Pak. Langsung dapat nomor porsi. Pak Ustadz, cuma 5 juta saya, sisanya minjem, boleh nggak? Boleh. Tenang, Pak. Makanya kalau di sono di wilayah Babelangga Utara, kalau datang daftar ke rumah saya itu bawanya patok sama sertifikat. Nah sini mah nggak ada patoknya, tanah orang mulu ya. Bawa patok sama apa tuh? Sertifikat. Bismillah udah, Pak. Surat tanah. Nah, surat tanah ya. Pokoknya yang udah rada-rada sepuh, udah bismillah dah. Kalau perlu daftar sama anak yang 12 tahun. Nanti kalau kita tua, anak kita yang dorong-dorong kita. Ya, jangan ditunda-tunda. Mau dicicil boleh, mau cash boleh, mau dicicil, Pak. Bayar situ tuh, Pak, di Alfa, di Indomaret tiap bulan. Udah ya. Nggak usah pakai ke rumah saya. Itu ampe daftarnya, Pak, cicilannya cuma 650.000. Berapa nyicil motor, berapa duit? Apel mobil, Pak. Nyetir mobil 3,5 juta. Lah mobil, Pak, yang kita cicil kalau mati bawa enggak? Baru beli 3 tahun bisa kita jual, harganya turun apa naik? Nggak turun. Haji mah naik terus, nggak bakalan turun. Dapat pahalanya besar. Udah bismillah. Ya, daftar haji jangan ditunda-tunda. Maka terima kasih Pak Haji Pardi. Saya nih, Pak, dipaksa-paksa suruh ke sini, Pak. Biar saya bapak-bapak katanya kenal sama saya. Gitu ya. Karena kalau ke rumah beliau, Pak, di sono sudah biasa. Udah beberapa kali ngisi, Pak, ya. Tapi Bapak kalau pengen kepo-kepo, tinggal buka aja di YouTube, klik nama saya Nur Anwar Amin. Nah, ada semua. Atau kalau di TikTok itu, Pak, buka aja TikToknya KBIHUWAC. Nah tuh, udah kelihatan semua tuh. Alhamdulillah ya. Lumayan juga tuh, Pak. Pas saya upload YouTube ceramah saya di TikTok, banyak juga panggilan yang ke
sono yang ke sono itu. Nyata di mana Pak? Di TikTok. Ya alhamdulillah ya. Mudah-mudahan silaturahmi saya hari ini berkepanjangan. Kalau hari ini saya datang ke sini, besok bulan Juli saya datang lagi. Kemarin ada yang berangkat ratib umroh ya Pak. Karena besok saya bulan Julinya udah berangkat lagi Pak, untuk melaksanakan ibadah umroh. Yang udah punya porsi 2026 besok buru-buru datang. Ya, kalau pengen penasaran banget ini programnya apa sih, kegiatan kemana sih, pokoknya tinggal ikutin YouTube-nya aja. Semuanya perjalanan kita upload di YouTube. Biar keluarganya nih, istrinya, anaknya, mantunya ngeliat di YouTube aja dah. Ini bapak gua haji ngapain di sono ya, kerjanya apa, ada tuh. Mari sama-sama Pak kita baca suratul Fatihah, khusus Fatihah ini buat Pak Haji Pardi dan keluarga besarnya. Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, lancar ibadahnya. Niatin juga buat kita semua Pak yang hadir, biar segera Allah undang menjadi tamunya. Kemudian niatin juga buat KBH saya, KBHW Aceh Pak ya, biar berkah, bermanfaat, jamaahnya banyak, terus bisa menjadi pelayan terbaik Pak ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para Bapak hadirin sekalian, dan mohon dimaafkan kalau banyak kata-kata yang kurang berkenan. Insyaallah